Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dapat lindungan dari Allah. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Ustazah Nur akan menjelaskan tema 7, subtema 1, PP 1, yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Pada abad ke-15, bangsa Barat yang pertama kali masuk ke Indonesia yaitu bangsa Portugis yang mendarat di Malaka, tepatnya pada tahun 1511. Kemudian kedatangannya disusul oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Faktor-faktor yang mendorong bangsa tersebut menjelajahi samudra termasuk Indonesia yang pertama adalah karena adanya keinginan tentang kekayaan atau gold. Jadi kekayaan yang mereka cari itu terutama adalah rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah dikatakan kekayaan? Karena rempah-rempah di sana, di Eropa, itu harganya sangat mahal. Harga rempah-rempah itu semahal harganya emas atau gold. Nah, mereka itu sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Salah satu contoh rempah-rempah yang dicari di Indonesia adalah cengkeh. Itu adalah salah satu contoh rempah-rempah. Kemudian yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Jadi, selain mereka mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, di mana misi ini dikatakan misi yang mulia, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Salah satu bangsa yang yang mempelopori tentang penyebaran agama itu adalah bangsa Portugis. Kemudian yang ketiga adalah keinginan mencari kejayaan. Jadi di Eropa itu ada anggapan semakin banyak tanah jajahannya, maka negara itu akan semakin jaya. Ya, itu anggapan oleh bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Karena ada anggapan bahwa semakin banyak tanah jajahan, maka negara itu akan semakin jaya. Selanjutnya yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Eropa itu sangat pesat pada zaman itu. Nah, mereka itu sedang mengembangkan teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Nah, untuk membuktikan itu, maka mereka harus mengarungi samudra, salah satunya sampai ke Indonesia. Nah, ini akibat 3 semboyan tadi, yaitu gold, glory, dan gospel. Akhirnya, nasib bangsa Indonesia itu yang pertama adalah semakin miskin. Kenapa bangsa Indonesia itu semakin miskin? Karena kekayaannya itu diambil oleh bangsa-bangsa Eropa. Di mana orang Indonesia yang menanam cengkeh, menanam lada, dan lain-lain. Tetapi hasilnya itu diambil oleh orang-orang Eropa yang sudah menjajah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia itu yang semakin miskin pada saat itu. Yang kedua, masuknya agama Nasrani menyebabkan sebagian rakyat Indonesia juga menganut agama Nasrani. Kemudian yang ketiga, kekuasaan bangsa Eropa akan semakin menjadi-jadi di Indonesia. Karena bangsa Eropa di Indonesia itu semena-mena, bertindak semena-mena sehingga menyebabkan
bangsa Indonesia semakin terpuruk. Rakyatnya semakin sengsara, semakin tertindas. Nah, ini adalah riwayat kedatangan bangsa-bangsa Barat. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yaitu bangsa yang berasal dari benua Eropa. Siapa tadi? Yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Kemudian, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Salah satunya dengan mencari gold, yaitu glory, kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama. Itu yang mereka cari. Kemudian yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra di Indonesia, yaitu pada akhir abad ke-15. Itu pertama kali bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Yaitu di Maluku, ya. Bangsa apa? Yaitu bangsa Portugis. Jadi Indonesia itu dijajah bangsa Portugis, adalah bangsa yang pertama kali menjajah Indonesia. Kemudian kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat ingin mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal dengan harga yang sangat-sangat murah. Di mana nanti ketika dijual di negara Eropa, harganya semahal emas. Ya, itulah kekayaan yang dicari. Kemudian nomor 6, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rakyat Indonesia pada saat itu sangat-sangat menderita. Nah, ini adalah silsilah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah Portugis, yang kedua Spanyol, dan yang ketiga adalah Belanda. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, bangsa Portugis. Kedatangannya pada tahun 1511. Tempat pertama kali mendarat yaitu di Ternate atau Maluku Utara. Tujuannya sama seperti tadi ya, 3G, yaitu mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Jadi dia mencari kekayaan ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi yaitu terjadinya peperangan. Jadi ini adalah perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan bangsa Portugis, yaitu terjadi peperangan antara Portugis dan Sultan Baguloh yang membuat Portugis terusir dari Maluku. Kemudian bagaimana reaksi rakyat Indonesia pada saat itu? Rakyat melakukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis. Jadi setiap kali ada penjajahan itu rakyat selalu berusaha untuk mengusir. Kemudian yang kedua adalah tentang bangsa Spanyol. Jadi kedatangan bangsa Spanyol itu setelah bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1521. Nah, tempatnya juga sama di Maluku. Tujuannya juga sama, yaitu mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa yang terpenting ya yang terjadi. Nah, kedatangan Spanyol ditentang oleh Portugis karena merasa Portugis ini lebih dulu menjajah di Indonesia. Setelah itu kan Spanyol datang, maka kedatangan Spanyol ini ditentang oleh Portugis yang datang lebih awal, sehingga terjadi pertempuran antara Spanyol dan Portugis. Jadi apa? Perebutan kekuasaan. Nah, bagaimana reaksi masyarakat pada waktu itu? Rakyat Tidore membantu Spanyol, sedangkan rakyat Ternate membantu Portugis. Seperti itu ya. Jadi istilahnya untuk di Indonesia gitu terjadi perang saudara. Nah, sekarang yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia.
Bangsa Belanda ini datang itu bangsa yang ketiga yang menjajah Indonesia ya. Yang pertama adalah Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda. Nah, Belanda ini datang pada tahun 1526, tepatnya di Banten. Tujuannya hampir sama dengan bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Jadi intinya itu rempah-rempah ya. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu Belanda memaksa rakyat Banten menyediakan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak. Jadi rakyat Banten itu diminta untuk menanam rempah-rempah dalam jumlah yang banyak. Nah, bagaimana reaksi masyarakat pada waktu itu? Jadi, rakyat menolak permintaan Belanda. Kenapa? Karena harganya tidak sesuai. Ya, Belanda membeli rempah-rempahnya rakyat Indonesia dengan harga yang sangat murah, yang tidak masuk akal. Ya. Nah, setelah tadi tentang kedatangan bangsa Barat, sekarang kita masuk pada sifat-sifat benda. Jadi benda, ya benda itu wujud benda itu terbagi menjadi tiga, di mana benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kita ambil satu-satu ya. Sifat-sifat benda padat. Sifat-sifat benda padat itu yang pertama adalah bentuk benda padat adalah tetap. Sifatnya tetap. Di mana kalau pensil yang bentuknya seperti itu dimasukkan ke dalam kotak pensil ya sama bentuknya tetap. Dimasukkan ke dalam gelas juga sama bentuknya tetap ya. Itulah sifat-sifat benda padat. Kemudian yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu. Misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Itu akan merubah bentuk benda. Selanjutnya adalah sifat benda cair. Bentuk benda cair itu tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Misal di sini, ketika air itu dimasukkan ke dalam baskom, maka sifatnya akan menyerupai baskom. Jika air itu dimasukkan ke dalam kendi, maka sifatnya juga akan menyerupai kendi. Nah, bentuk permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Kalau botol ini dimasukkan dalam bentuk datar seperti ini, kalau dimiringkan juga sama, ya, sifatnya akan datar. Kemudian benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, contohnya adalah air terjun. Air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Kemudian benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Itu adalah sifat-sifat dari benda cair. Nah, sekarang yang ketiga, sifat dari benda padat. Sifat dari benda gas ya. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kalau misalnya balon yang kempes itu diisi udara, ya, benda gas, maka udara mengisi seluruh ruangan balon itu akhirnya menyerupai bentuk balon, ya. Benda gas menekan ke segala arah, ya. Contohnya balon ini, bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena ditekan oleh benda gas ke segala arah. Jadi itu adalah sifat-sifat dari benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Kemudian benda-benda di alam semesta ini dibagi menjadi tiga ya tadi, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat yang membedakan dari jenis benda lain. Bahkan sesama benda padat pun mempunyai sifat yang berbeda dari benda padat lain. Contohnya kapas.
Kapas sama batu itu mempunyai sifat yang berbeda, meskipun sama-sama benda padat. Kalau batu itu sifatnya padat sekali ya, keras. Kalau kapas sifatnya tidak keras ya. Nah, tapi sama-sama benda padat gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah Nur ya. Pesannya Ustazah, jangan lupa sholat 5 waktu. Belajar yang rajin, kemudian membantu orang tua ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.